Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba sesuatu yang agak sedikit beda, yaitu kita akan mencoba membuat tutorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat tutorial mengenai salah satu aplikasi yang mungkin sudah cukup banyak digunakan untuk kegiatan semacam video call ataupun video conference. Nah, aplikasi ini bernama Google Meet. Nah, memang di internet itu banyak sekali aplikasi-aplikasi serupa yang digunakan untuk video call ataupun conference tadi. Ada misalnya kita sebut saja seperti Zoom, kemudian juga free conference call, kemudian juga ada aplikasi seperti Skype yang sudah lebih dulu, dan aplikasi lainnya yang bisa saja mungkin sudah kalian gunakan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas aplikasi dari Google Meet. Kenapa saya gunakan aplikasi Google Meet? Karena aplikasi ini kelebihannya adalah dia tidak perlu untuk menginstal software ataupun program pihak ketiga, namun melainkan hanya cukup menggunakan browser dari Google Chrome yang sudah kita install sebelumnya, yang kita banyak gunakan untuk kegiatan searching ataupun browsing di internet. Baik, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja coba gunakan aplikasi dari Google Meet ini dan kita langsung coba praktekkan hingga kalian bisa lebih mudah untuk memahami dari aplikasi ini. Let's check it out. Baik, kita akan mulai menggunakan ataupun mencoba aplikasi dari Google Meet atau juga dikenal dengan Hangouts Meet. Nah, pertama kali kita buka dulu akun Gmail kita dengan cara ketikkan gmail.com. Kemudian akan terbuka untuk halaman dari login kita dengan cara kita klik login di sini. Oh ya, terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi dari Google Meet, kalian harus sudah punya akun Google Suite, yaitu akun yang berbayar. Sedangkan pada akun Gmail biasa atau yang gratisan itu tidak tersedia untuk aplikasi Google Meet ini. Walaupun demikian, kalian bisa tetap nanti ikut masuk ke dalam Google Meet jika nanti dari hostnya ataupun orang lain yang sudah mempunyai akun Google Suite itu mengundang kalian melalui email. Di sini saya akan menggunakan akun Google Suite yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi kami, yaitu Universitas Sriwijaya, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh dosen, karyawan maupun mahasiswa. Saya akan buka akun Google Suite saya dengan alamat sebagai berikut. Kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, jika akun emailnya sudah terbuka, di sini nanti ada notifikasi bahwa akun kita sudah merupakan akun Google Suite ya. Kalau di sini contohnya akun Google Suite dari Unsri. Nah, kemudian untuk membuka dari aplikasi Google ini, maka kita klik di sini ada aplikasi Google. Kemudian kita pilih di sini ada icon Meet. Jadi di sini adalah akun Google Meet-nya. Kita klik di sana. Maka akan terbuka tampilan dari akun Google Meet seperti ini. Cukup sederhana ya. Di sini ada kelihatan ada tanggal ya, tanggal dan juga waktu. Kemudian di sini akun kita, ada informasi dan juga ada settingan ya. Untuk pengaturan kita menggunakan mikrofon, speaker maupun video yang akan kita gunakan selama kita menggunakan dari aplikasi Google Meet ini. Kemudian di sini kita juga bisa langsung bergabung atau mulai dengan rapat, atau kita bisa mengagendakan suatu jadwal rapat ataupun pertemuan yang mengundang anggota lain. Misalnya kita akan coba untuk membuat jadwal rapat untuk perkuliahan ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Nah, untuk bisa membuat jadwal meeting ataupun jadwal rapat menggunakan aplikasi Google Meet, maka terlebih dahulu kita akan membuatnya di Google Calendar. Maka kita kembali lagi kepada akun Gmail kita. Kemudian kita lihat di sini ada aplikasi Google kembali. Kita klik, kemudian kita pilih Google Calendar di sini. Nah, misalnya saya akan membuat jadwal untuk pertemuannya misalnya jam 5 nanti atau jam 5 sore hari ini. Nah, saya klik create di sini ya, atau saya pilih langsung saja di sini bagian jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Kemudian saya pilih eventnya, di sini saya tuliskan misalnya adalah kuliah mekanika fluida. Kemudian saya masukkan lokasinya
ya. Saya pilih aplikasinya, ada konferensinya adalah Hangout Meet. Kemudian untuk tamu atau pesertanya saya undang untuk akun Gmail saya yang lain ya, yang tidak ataupun bukan merupakan akun Google Suite. Kemudian saya masukkan misalnya di sini adalah topik kuliah kita adalah topik sifat-sifat zat cair sebagai deskripsinya. Kemudian dosen. Oke, kemudian sini juga ada pilihan lain, ada out of office, kemudian ada reminder. Misalnya kita mau untuk sebagai pengingat, ada reminder di sini ya. Misalnya kita pilih, kalau tadi kita rapatnya atau jadwalnya adalah jam 5, maka jam 4.30 kita atur untuk remindernya. Kemudian juga kita pilih task di sini atau tugas kita, kalau misalnya kita diingatkan harus apa yang kita lakukan. Misalnya di sini adalah siapkan perangkat dan materi kuliah online. Kemudian di sini ada appointment slot, misalnya untuk waktunya juga. Oh ya, out of office tadi adalah kalau misalnya kita membatalkan atau kita tidak hadir dalam kuliah tadi pada jadwal yang sudah ditetapkan, maka secara otomatis jadwal meeting tadi itu dibatalkan oleh Google-nya. Nah, misalnya kalau sudah semuanya kita atur seperti ini, maka selanjutnya kita pilih save. Kemudian kita pilih undangan, would you like to send invitation emails to Google Calendar guest, maka kita pilih send. Dia akan mengirimkan undangan. Nah, misalnya di sini kalau misalnya peserta yang kita undang ada yang di luar dari organisasi kita atau domain akun G Suite kita, ya, maka di sini ada peringatan bahwa the following guests are from outside your organization. Maka di sini ada pertanyaan, are you sure you would like to invite them? Ya, kita pilih saja. Misalnya kita ingin setuju bahwa kita mengundang dari luar organisasi kita pilih invite external guest. Nah, maka di sini sudah undangan tadi sudah terkirim ya. Kemudian nanti bisa kita lihat di akun Gmail yang satunya lagi. Nah, di sini kita lihat di akun Google Mail saya yang satunya lagi ataupun yang gratisan, di sini sudah masuk invitasi ataupun undangan dari yang sudah kita buat barusan ya. Di sini ada tersedia keterangan apakah kita akan ikut kuliah tersebut atau pertemuan tersebut. Kita pilih ya kalau kita ingin ikut, atau mungkin kalau kita agak ragu dan tidak, atau kita tidak ingin ikut pertemuan tadi, kita pilih ya di sini. Kemudian di sini juga ada tersedia keterangan mengenai alamat ataupun ID yang bisa kita klik di sini dan akan diarahkan untuk kita bisa ikut bergabung dalam pertemuan ataupun meeting yang sudah dijadwalkan tadi, yaitu dengan kegiatan berupa kuliah mekanika fluida ya. Di sini ada jadwalnya, kemudian berikut keterangannya untuk waktu dan tanggalnya. Nah, kalau sudah kita buat undangan tadi, kita tetapkan jadwalnya di dalam Google Calendar, maka kita bisa cek atau kembali lagi kepada Google Meet. Maka di sini sudah tersedia ada jadwal untuk hari ini pada jam 16.30 kita ada pengingat untuk kegiatan kuliah mekanika fluida yang barusan tadi kita buat seperti itu. Jadi kita coba saja, kita klik di sini untuk bergabung. Ini adalah tampilan setelah kita masuk ke dalam jadwal rapat tadi ya. Jadwal kuliah tadi, di sini ada keterangan kuliah mekanika fluida, kemudian pilihan untuk gabung sekarang atau presentasikan, ada opsi lain. Di sini kemudian tampilannya adalah video dari webcam bawaan dari laptop saya. Kemudian kalau kita ingin mengubah ke dalam webcam eksternal, misalnya di sini ada pilihan opsi lainnya, saya pilih setelan di sini. Kemudian saya ganti videonya dengan kamera yang kita ganti menggunakan kamera yang eksternal ya. Misalnya saya pilih yang sini. Di sini sama dua-duanya, saya pilih yang ini ya. Kemudian resolusi bisa kita ganti definisi tinggi misalnya. Kemudian resolusi penerima maksimum kita bisa pilih juga definisi tinggi ya. Dan ini memang tergantung pada koneksi kita, karena semakin tinggi maka koneksi atau internal bandwidth kita juga membutuhkan semakin besar ya. Nah, di sini sudah tampil untuk webcam eksternal saya di sebelah kiri di sini ya. Nah, kemudian untuk tampilan satu lagi, untuk saya akan login kepada menggunakan tablet saya di sebelah kanan ini. Di sini saya akan buka untuk akun Gmail kita sehingga saya akan bisa bergabung untuk misalnya ada dua orang yang berbeda bergabung dalam satu ruangan, yaitu perkuliahan mekanika fluida kita ini tadi.
Oke, kemudian kita coba gabung sekarang. Nah, ini sudah masuk tergabung ya di sini. Kita lihat di sini ada tampilannya. Di sini ada akun kita yang sedang aktif di sini. Kemudian ada tombol untuk pilihan chat di sini untuk kita ada diskusi ataupun chatting ya. Kemudian ada tampilan satu orang untuk pesertanya baru kita. Kemudian di sini ada tampilannya untuk orangnya atau pesertanya baru hanya satu, yaitu saya. Kemudian akan coba kita masuk atau bergabung menggunakan akun Gmail yang sudah diundang tadi. Ya, kita masukkan di sini. Saya coba dulu di sini. Nah, ketika saya sudah saya minta untuk join meeting, maka di sini dia akan otomatis bergabung ya. Seperti ini tampilannya kira-kira. Jadi ini adalah tampilan dari akun yang kedua ya. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah tampilan akun dari saya. Jadi kita bisa ganti switch ya. Ini adalah akun saya yang mengundang sebagai hostnya. Kemudian yang kedua tadi di sini adalah akun yang kedua, akun yang sebagai pesertanya tadi ya. Jadi koneksi internet agak kurang bagus, kurang stabil, jadi gambarnya agak patah-patah ya. Nah, kemudian kalau kita mencoba untuk presentasi, kecilkan sedikit suaranya. Nah, misalnya untuk presentasi, maka kita di sini pilih ada presentasikan sekarang di sini. Misalnya kita pilih seluruh layar Anda. Kita pilih di sini. Nah, maka pada saat ini juga kita sudah layar yang ada di laptop kita atau laptop saya ini sudah tertampil pada akun yang kedua atau peserta yang lainnya. Nah, kemudian untuk bisa presentasi ya silakan saudara mau presentasikan misalnya materi kuliah mekanika fluida, kita buka di sini misalnya tadi kita topiknya adalah mengenai sifat-sifat zat cair. Maka saya buka untuk PowerPoint-nya seperti ini. Maka ini seluruh aktivitas ada yang di layar kita ini atau di layar laptop saya ini sudah tertampil secara otomatis di layar dari seluruh peserta yang ikut. Nah, di sini kita coba presentasi. Nah, ya ini sudah tertampil di layarnya. Nah, kemudian kalau misalnya memang kita ingin meeting kita ini atau pertemuan kita ini kita rekam, maka kita sini ada pilihan untuk merekamnya. Kita pilih sini ada rekam rapat. Di sini dia minta untuk persetujuan. Anda harus mendapatkan persetujuan dari semua rapat termasuk tamu eksternal dan tamu yang terlambat bergabung. Ya, kita pilih saja terima. Oke. Nah, dia lagi proses untuk merekam di sebelah kiri ini. Agak lama ya. Nah, ini sudah tandanya kalau sudah seperti ini berarti dia sudah dalam proses terekam dan nanti hasil rekamannya itu akan dikirimkan melalui email notifikasinya dan akan tersimpan di dalam akun Google Drive yang kita gunakan untuk menggunakan dari akun Google Meet tadi itu. Nah, kemudian misalnya kita coba tadi kembali dalam kuliah topik presentasi tadi. Nah, jadi kita bisa mulai misalnya kuliah untuk presentasi, mungkin misalnya kita coba slide di sini kita jalankan ya. Nah, ini semuanya tertampil di layar dari seluruh pesertanya. Ya. Jadi nanti akan kelihatan pada saat kita buka hasil rekamannya itu nanti hasilnya seluruh kelihatan semua. Hasilnya akan terlihat semua bahwa hasil rekaman ini sesuai dengan apa yang kita lakukan selama pertemuan atau meeting ini.
Kemudian di samping kita untuk pilihan dari merekam, kita juga bisa menambahkan pertanyaan ataupun diskusi melalui jendela chatting di sini ya. Misalnya saya tuliskan ini nanti ada sudah terekam dan ini akan juga tertampil di layar dari pesertanya. Nah, misalnya di sini saya bagiannya punya saya ini saya masukkan nah di sini dia muncul bahwa ketika kita, dari akun yang lain itu mengirimkan chatting ya, maka di sini akan tertampil tulisannya ya. Jadi ini seluruh rekaman pertanyaan atau diskusi melalui chatting ini akan tertampil semua di sini. Kemudian selain itu juga untuk aplikasi dari Google Meet ini ya, saya stop dulu untuk berbagi tadi. Saya stop berbaginya. Nah, kemudian di sini juga untuk pilihan lain ya, kita bisa aktifkan teks, kemudian layar penuh, ubah tata letak. Misalnya kita mau mengubah bagaimana bentuk dari susunan Google Meet ini ya, tampilannya. Kemudian juga bisa untuk pilihan-pilihan yang lainnya. Jadi cukup sederhana untuk fitur yang tersedia di dalam aplikasi Google Meet ini, tidak aneh-aneh dan semuanya sudah memungkinkan untuk kita gunakan dalam kegiatan video call, rapat, kemudian juga webinar, dan mungkin juga seperti video conference seperti itu. Kemudian juga di sini yang lain-lainnya tampilan sederhana sehingga memudahkan juga bagi orang yang bahkan pertama kali pun menggunakan aplikasi Google Meet ini, itu akan langsung mudah untuk menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri dari pertemuan ini, maka kita pilih di sini ada bagian live meeting ya. Di sini ada pilihan live meeting, di sini ada keluar dari panggilan, kita pilih itu keluar dari panggilan, maka kita sudah otomatis keluar dari ruang rapat tadi. Kemudian kita bisa memberikan saran bagaimana kualitas audio dan video dari pertemuan kita selama kita melakukan meeting tadi ya. Kemudian kita bisa kembali ke layar utama atau kita bisa bergabung kembali ke dalam rapat yang tadi seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakses dari video kita, maka secara otomatis Google akan mengirimkan rekaman video tadi melalui Google Drive kita, akan tersimpan dalam Google Drive kita, dan notifikasinya akan dikirimkan via email. Biasanya untuk video tadi sudah sampai kepada Google Drive kita membutuhkan waktu yang beberapa menit ya. Ini tergantung pada lamanya rekaman video kita dan juga tergantung pada durasi dari kegiatan pertemuan atau meeting tadi itu. Nah, kita kembali kepada email Gmail yang sudah kita gunakan tadi untuk menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, di sini kita lihat di sini ada satu inbox yang berisikan file video rekaman dari Google Meet tadi. Kita buka di sana, kemudian di sini akan terlihat dia bahwa sudah disimpan di Google Drive dan bisa kita langsung play di sini untuk membuka video rekaman tadi. Nah, ini adalah tampilan hasil dari video rekaman Google Meet yang barusan tadi kita sudah lakukan ya. Nah, ini tersimpan dalam Google Drive dan bisa kita akses sewaktu-waktu untuk melihat arsip rekaman, apakah itu nanti bentuk video call, kemudian juga video conference ataupun kuliah secara online dengan peserta dari mahasiswa dan juga peserta lainnya. Demikian penjelasan dari bagaimana penggunaan aplikasi Google Meet untuk keperluan video call, webinar, ataupun seperti video conference. Cukup mudah bukan? Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan juga bunyikan tombol loncengnya, jadi kalian tidak ketinggalan dari informasi-informasi selanjutnya yang disediakan dari channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.